Berikutnya soal nomor B10. Pada percobaan 1, seberkas cahaya tak terpolarisasi memasuki sebuah polarisator. Kemudian ia memasuki sebuah celah analisator yang memiliki sudut theta 60 derajat terhadap cahaya dari analisator. Ini sepertinya maksudnya 60 derajat cahaya dari polarisator, karena yang memasuki analisator itu cahaya dari polarisator. Analisator itu sebenarnya polarisator juga, tapi biasanya dia menerima cahaya dari polarisator sebelumnya. Kemudian diukur oleh fotosel. Pada percobaan 2, sebuah cahaya terpolarisasi searah dengan sumbu polarisator memasuki polarisator dan kemudian memasuki celah analisator. Berapa derajat sudut tambahan yang harus diputar pada analisator sehingga cahaya yang jatuh pada fotosel akan memiliki intensitas yang sama seperti pada percobaan 1. Jelaskan apakah theta bertambah atau berkurang. Oke. Kita coba lihat pelan-pelan. Ini percobaan 1. Jadi ada cahaya tak terpolarisasi. Kemudian masuk ke polarisator. Kemudian menuju ke analisator, kemudian tembus analisator, kemudian menuju ke fotosel untuk keperluan deteksi. Jadi ini polarisator, ini analisator. Nah, cahaya datang itu tak terpolarisasi. Jadi ini adalah cahaya tak terpolarisasi. Nah, misal cahaya tak terpolarisasi ini punya intensitas I0. Setelah dia melewati polarisator, intensitasnya tinggal I1, dan I1 ini adik-adik bisa hitung dari setengah I0. Kemudian setelah melewati analisator, intensitasnya adalah I2. Nah, diketahui bahwa analisator memiliki sudut theta 60 derajat terhadap cahaya dari polarisator. Jadi kita bisa bilang intensitas setelah melalui analisator itu sama dengan I1 dikali cos 60 derajat kuadrat. Nah, dengan kata lain, kalau kita gambarkan orientasi dari polarisator adalah seperti ini, misal saja, atau saya gambar dulu arah horizontal dan vertikal. Ini horizontal, ini juga arah horizontal, kemudian ini adalah arah vertikal, ini arah vertikal. Nah, dengan demikian saya bisa bilang bahwa kalau polarisator memiliki orientasi seperti ini, kita beri nama orientasi ini membentuk sudut theta terhadap vertikal, kita kasih nama theta P, maka sudut yang dibentuk oleh orientasi analisator dengan polarisator itu mesti 60 derajat. Jadi misalkan saya gambarkan seperti ini adalah theta A, theta analisator, maka kita bisa tuliskan kalau begitu 60 derajat ini itu adalah theta A dikurangi dengan theta P. Jadi 60 derajat ini itu adalah sudut antara orientasi analisator dengan orientasi polarisator.
Nah, dari sini adik-adik bisa tulis kalau begitu intensitas cahaya yang melewati analisator itu adalah setengah I0, I1 dikali cos 60 derajat kuadrat. Cos 60 derajat itu setengah, jadi dikuadratkan seperempat, seperempat dikali setengah I0, sehingga adik-adik dapat 1/8 I0. Nah, ini untuk percobaan pertama. Nah, untuk percobaan kedua, percobaan 2. Untuk percobaan 2, konfigurasinya masih sama, hanya saja yang datang menuju polarisator itu adalah cahaya terpolarisasi. Artinya apa? Artinya, kalau cahaya terpolarisasi memiliki intensitas I0, I0 adalah intensitas cahaya menuju polarisator, dan ini adalah cahaya yang sudah terpolarisasi. Berbeda dengan kasus di percobaan 1, cahaya yang menuju polarisator tak terpolarisasi. Nah, maka I1, intensitas setelah melewati polarisator, itu adalah I0 dikali cos theta kuadrat. Nah, adik-adik hati-hati dengan pengertian theta yang ini. Theta yang ini itu adalah sudut antara orientasi cahaya datang dalam kurung terpolarisasi dengan, oh ini saya geser dulu dikit, dengan orientasi dari polarisator. Gitu kira-kira. Nah, kemudian adik-adik coba cek di kalimat soal. Sebuah cahaya terpolarisasi untuk percobaan 2 searah dengan sumbu polarisator. Jadi, untuk percobaan 2, orientasi cahaya datang itu sama dengan orientasi dari polarisator. Jadi, sudut theta ini nilainya akan 0. Ingat, theta ini adalah sudut antara orientasi cahaya datang dan dia sudah terpolarisasi dengan orientasi polarisator. Jadi kalau diberitahu di soal bahwa cahaya terpolarisasi searah dengan sumbu polarisator, itu artinya theta ini 0. Dengan kata lain, di soal ini theta sama dengan 0. Jadi I1 itu sama dengan I0. Jadi intensitas cahaya yang melewati polarisator itu sama dengan intensitas sebelum melalui polarisator. Nah, kemudian I2 itu sama dengan I1 dikali cos theta kuadrat. Nah, kita perlu bedakan theta yang ini dengan theta sebelumnya. Kita kasih nama saja ini theta 2. Oke. Nah, kita lihat hati-hati apa theta 2 ini. Theta 2 ini adalah sudut antara orientasi cahaya datang menuju analisator dengan orientasi analisator. Gitu kira-kira. Nah, sehingga theta 2 ini itu bisa kita bilang sebagai theta A. Theta A itu adalah orientasi analisator diukur terhadap vertikal dikurangi dengan orientasi cahaya yang menuju analisator. Sementara cahaya yang menuju analisator itu orientasinya sama dengan orientasi polarisator. Jadi saya bisa tulis ini theta 2 tidak lain adalah theta A dikurangi theta
P. Theta P adalah orientasi polarisator diukur terhadap vertikal, gitu kira-kira. Nah, sehingga dari sini kita bisa cek berapa derajat sudut tambahan yang harus diputar pada analisator sehingga cahaya yang jatuh pada fotosel memiliki intensitas yang sama dengan percobaan 1. Berarti kita ingin I2 di percobaan 2 yaitu I1 cos theta 2 kuadrat, atau kita ganti aja theta 2-nya dengan theta analisator kurangi theta polarisator kuadrat. Kemudian I1 kita ganti aja dengan I0, toh mereka sama. Nah, kita ingin ini sama dengan 1/8 I0. Nah, dengan demikian saya bisa tuliskan kalau begitu theta A untuk percobaan 2 min theta P mesti sama dengan arcus cos dari, lihat, dari persamaan yang di atas ini, persamaan yang ini, kita bisa tuliskan bahwa cos kuadrat dari theta A min theta P itu sama dengan 1/8. Sehingga kita bisa bilang cos theta A min theta P itu sama dengan akar 1/8. Jadi theta A min theta P itu adalah arcus cos dari akar 1/8. Oke, jadi kita peroleh dari sini kalau begitu theta A min theta P itu sama dengan arcus cos dari akar 1/8, yaitu 69 kurang lebih 69,3 derajat. Nah, ini untuk percobaan 2. Misal saya kasih notasi kayak begini, theta A untuk percobaan 2. Nah, sementara kita tahu di percobaan pertama theta A kurangi theta P itu adalah 60 derajat. Artinya di percobaan 2, theta A-nya itu kita tambahkan sedikit, yaitu sebesar, jadi penambahan theta A, perubahan theta A, itu sama dengan theta A di percobaan kedua, kurangi theta A di percobaan pertama. Dan ini sama dengan 69,3 derajat kurangi 60 derajat, dan ini sama dengan 9,3 derajat. Artinya supaya di percobaan kedua kita dapat intensitas cahaya yang tembus dari analisator sama dengan intensitas cahaya yang tembus dari analisator di percobaan 1, yaitu 1/8 I0, maka untuk percobaan 2 sudut orientasi dari analisator harus diberi penambahan sebesar 9,3 derajat.